Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini kegagalan aku untuk keluar rumah memang benar-benar gagal teman-teman. Pas motor dinyalakan, wah suara motornya berisik banget. Dan dari kemarin pas mau digas motornya, tarikannya itu pakat banget seperti minum karet. Dan teman-teman, aku memutuskan untuk membuka dari bagian CVT-nya ini menggunakan kunci 8. Membuka motor matic sih agak ribet banget ya teman-teman, karena bautnya sih lumayan banyak banget. Jadi aku kasih saran teman-teman untuk membuka motor maticnya di keadaan santai-santai saja. Ini bautnya aku buka terlebih dahulu ya teman-teman. Ini jadi ceritanya, anak aku lagi sakit dan pengen keluar rumah. Tiba-tiba motor tidak bisa jalan karena bunyi kasar banget. Ini bautnya ya teman-teman, semuanya sudah terbuka. Dan untuk membuka bagian tutupnya, starter kakinya ditekan ke bawah lalu ditarik. Iya, ini sudah terbuka. Dan ternyata teman-teman, bunyi kasarnya itu berasal dari depan. Untuk membukanya kita gunakan 3 metode. Jika teman-teman tidak mempunyai kunci tracker, yang pertama sediakan kunci L, kunci 22 dan juga batang kunci sok. Saatnya untuk kita ganjal ya teman-teman, ganjalnya di bagian atas. Jika teman-teman tidak punya kunci tracker, ini kunci utama darurat. Dan sediakan kunci 22 untuk membuka baut penahan bola anginnya. Jangan lupa diketok-ketok menggunakan besi padat agar bautnya bisa longgar. Tapi ketoknya harus dengan perasaan ya teman-teman, agar kuncinya tidak patah. Jika sudah rasa cukup diputar saja menggunakan tangan seperti ini. Ya, itu kan sangat mudah banget ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya kunci tracker, ini solusi membuka bagian rumah rollernya dengan cara yang mudah. Ini baut penahan bola anginnya kita lepas terlebih dahulu. Dan ini ring penahannya teman-teman. Dan ini kipas rumah rollernya. Dia mempunyai 2 ring ya. 1 ring penahan baut bola angin. Dan ini yang pertama yang kita pasang atau kita ini yang namanya juga baut starter kaki atau ring starter kaki. Dan ini kipas rumah rollernya teman-teman ya. Masih bagus banget. Kayaknya masalahnya ada di depan sini. Fan belnya kita keluarin dulu. Dan saatnya kita buka. Wah, debunya banyak banget teman-teman. Saatnya kita ambil atau kita copot bagian dari rumah rollernya. Wah, masih mulus banget. Ini bos kruk asnya teman-teman. Putaran fan bel semuanya ada beban di situ. Dan pas aku goyang-goyang, ini bunyi rumah rollernya sudah berisik banget. Pantesan aja tarikannya loyo. Dan debunya, wah, nanti setelah ini kita bersihkan ya teman-teman. Ini debunya sudah banyak banget. Mungkin dia masuk dari sela-sela ya. Tuh, kayaknya ini debu dari roller yang sudah lama ya. Dan nanti kita akan bersihkan. Dan pas aku buka teman-teman di bagian rumah rollernya ini, wih, ternyata rollernya ini teman-teman sudah hancur. Dan bahkan permukaannya ini sudah tidak rata lagi ya. Pantas saja dia bunyi kerisik-kerisik atau bunyi kasar dan tarikannya loyo. Nah teman-teman, jadi aku kasih saran ya, jika teman-teman punya roller yang sudah rusak seperti ini, jangan dibuang ya. Kita bisa membuatnya menjadi baru lagi atau kita bisa mengakalinya. Tapi ingat teman-teman, ini hanya untuk sifat sementara saja, tidak berkelanjutan. Jika teman-teman memiliki kebutuhan yang harus pergi jauh tapi motor tidak bisa jalan, artinya ini hanya keadaan darurat saja ya teman-teman. Nah, untuk ini saatnya kita eksekusi teman-teman ya. Jadi aku kasih saran, jangan dibuang. Ini bisa kita buat menjadi baru lagi. Awas kalian pabrik roller. Sediakan selang gas LPG. Ini regulatornya aku copot terlebih dahulu ya teman-teman. Tidak perlu dipakai, hanya kita butuhkan ini dia teman-teman, bagian dari pernapasan LPG-nya atau dari selang gas LPG-nya. Yang pertama-tama bagian di sini kita ukur terlebih dahulu ya. Kita ukur menggunakan roller yang belum dieksekusi.
Ukur lalu ditekan pakai kuku saja, itu sudah sangat cukup. Jangan lupa dipotong menggunakan pisau. Harus berhati-hati karena bisa tangan teman-teman terluka. Kita potong-potong dulu, ditekan-tekan lalu digoyang-goyang. Dan ini yang selanggas LPG tadi sudah terpotong teman-teman. Kita ukur sama panjangnya ya. Nah, agar bisa masuk roller ke dalam selanggas LPG ini, sebaiknya untuk kita potong bagian luar dari roller ini teman-teman ya. Dengan cara nanti aku kasih tahu untuk bisa melepaskan bagian dari luar roller ini teman-teman ya. Sediakan pisau untuk memotong, lalu potong di bagian permukaannya ini. Dengan cara biar bisa putus, digosok-gosok seperti ini. Digosok-gosok lalu ditekan-tekan bagian ujung tengah dan ujung samping teman-teman. Jika sudah ada terasa seperti gesekan, itu berarti rollernya sudah terpisah dari besinya. Nah, ditarik tuh kan, lalu ditarik lagi, lalu ditekan di bagian ujung. Ditekan atau ditarik lalu ditekan. Nah, lalu diputar. Iya, ini sudah copot teman-teman. Jadi teman-teman cukup perhatikan. Ini besinya masih mulus banget, masih mengkilat banget, kayak masih perawan banget. Wih, gila teman-teman. Jadi ini yang kita butuhkan ya. Belum ada orang yang bisa mengakali seperti ini. Lalu kita ukur kembali, ini persis sama rata ya teman-teman. Ini video pertama yang sudah viral banget. Jadi video pertama aku ini teman-teman. Kita masukin bagian ujung rollernya. Iya, seperti ini. Lalu ditekan perlahan-lahan. Ya, seperti itu. Seperti ini, dan ukurannya memang benar-benar pas banget teman-teman. Tuh lihat, roller abadi sudah jadi. Jadi aku kasih saran ya teman-teman, jika teman-teman punya roller bekas, alangkah baiknya jangan dibuang. Kita bisa membuatnya jadi baru seperti ini. Dan ini ke-6 roller yang sudah jadi. Saatnya untuk kita eksekusi lagi teman-teman ya. Alhamdulillah. Saatnya kita masukin ke dalam rumah rollernya teman-teman ya. Wah, ini benar-benar eksperimen atau nasihat hati yang sangat sempurna teman-teman ya. Jadi ini sudah terpasang semua. Saatnya untuk kita tutup bagian rumah rollernya teman-teman, karena ini yang terpenting ya teman-teman. Tuh, tidak ada bunyi sama sekali satu pun dan sedikit pun. Wah, ini benar-benar yang sangat sempurna teman-teman ya. Untuk memasang rumah rollernya, kita bersihkan dulu debu dan kotorannya, biar lebih nyaman dan aman seperti kita mandi, badan segar dan harum. Kita bersihkan dulu dari bagian debu-debunya. Dan ini bos, kruk asnya, putaran fan bel ada di sini, kita masukin terlebih dahulu. Cara masukinnya menghadap seperti ini ya teman-teman, jangan sampai kebalik. Ya, kita masukin. Bismillah. Ya, sudah berhasil, sudah ada bunyi seperti ada ketokan besi ya teman-teman. Saatnya fan belnya kita masukin lagi. Nah teman-teman, ini yang paling terpenting agar bisa kipas rumah rollernya masuk ke dalam. Teman-teman tidak perlu membuka bagian kanvas gandanya, cukup ditarik saja. Karena kebanyakan bengkel-bengkel di luar sana mereka membukanya, tapi kalau ini saran aku tidak perlu, cukup ditarik lalu ditekan ke depan. Ya, itu kan jadi sudah ada ruang yang sangat luas. Jadi untuk pemasangan kipas rumah rollernya lebih gampang teman-teman ya. Dan saatnya untuk kita pasang kipas rumah rollernya. Ini gunanya untuk pendingin. Pendingin di bagian dalam rumah CVT-nya teman-teman ya. Pasangnya harus hati-hati, harus sempurna agar tidak goyang. Dan yang pertama kita pasang adalah baut ring starter kakinya atau ring starter kakinya. Ya, kita pasang. Iya, sudah. Ini yang pertama ring starter kakinya ya teman-teman. Dan yang kedua ring penahan. Dan yang ketiga baut penahan bola angin. Ini yang paling utama karena beban mesin semuanya yang tertahan adalah baut ini yang menahannya teman-teman ya. Yang lain itu hanya pendamping. Dan sediakan kunci 3 silinder atau 3 jenis, yaitu kunci L, kunci 22 dan juga kunci padat atau batang kunci sok. Kalau tadi kan diganjal bagian di atas, sekarang kita ganjal di bagian bawah. Di bagian bawah ini perhatikan baik-baik di depan kamera teman-teman atau bagian layar teman-teman ya.
Tuh kan, tadi bagian atas, sekarang di bagian bawah, jadi dia tertahan. Jika sudah tertahan, saatnya untuk kita kencengin bautnya menggunakan kunci 22 ya teman-teman. Lalu sediakan kunci padat untuk mengetok. Ini gunanya diketok agar baut terkancing dengan rapi atau kancingannya cukup lumayan kuat. Beda dengan kita menekannya pakai tangan. Kalau kita tekan pakai tangan saja, nanti rumah rollernya itu dia berputar mengikuti arah kunci. Beda dengan jika kita ketok seperti ini ya. Nah, jika rasa sudah cukup atau kita tambah lagi biar lebih meyakinkan dan lebih kuat. Nah, jika rasa sudah cukup, kita lepas dan saatnya beraksi. Kita tutup kembali bagian tutup CVT-nya teman-teman ya. Kita tutup kembali biar mesin lebih aman. Ini membuka motor matic itu dan memasang kembali agak ribet karena banyak banget baut-bautnya yang dibuka dan dipasang. Kita pasang kembali bautnya teman-teman. Ini banyak banget karena baut di bagian as mesin itu memang banyak banget. Beda dengan di bagian yang lain. Saatnya untuk kita kunci kembali, kita kencengin kembali baut-bautnya menggunakan kunci 8. Ya, ini baut yang terakhir di bawah, ini pernapasan lubang angin ya teman-teman, pembuangan angin. Saatnya untuk kita nyalakan. Nah teman-teman, dan yang paling terutama dan paling terpenting, ini dia bagian rumah kantong udara di bagian depannya ini harus dibuka terlebih dahulu. Gunanya agar udara dan angin yang masuk ke dalam itu lebih banyak, artinya mesin lebih dingin. Aku selalu bepergian jauh teman-teman, selalu aku buka bagian rumah kantong udara depan ini. Karena motor matic itu kan mereka saling bergesekan, jadi cepat panas. Beda dengan motor yang pakai rantai. Nah teman-teman perhatikan ya, ini lubang kantong udara yang standarnya sangat minim, artinya angin yang masuk sangat sedikit. Beda dengan kita buka, dia memiliki 2 lubang dan cukup lumayan besar, jadi udara yang masuk ke dalam itu lebih banyak. Jadi aku kasih saran untuk membukanya teman-teman, agar mesin motor dingin banget, jadi rumah rollernya tidak gampang panas. Selamat menikmati. Jadi teman-teman silakan coba di rumah ya, mantap ini.